Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Tio Pani Sinaga dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama nih teman-teman membahas mengenai topik turunan. Oke, pada topik kali ini mungkin udah gak asing ya bagi teman-teman. Atau masih ada yang rada-rada bingung mengenai topik turunan? Nah, kita akan bahas nih teman-teman secara bersama-sama. Oke, kita akan masuk. Yang pertama, turunan. Nah, ada yang tahu apa itu turunan? Atau masih ada yang bingung nih? Nah, jadi turunan itu sering disebut sebagai diferensial, di mana turunan atau diferensial ini adalah suatu fungsi lain dari suatu fungsi yang sebelumnya. Jadi misalkan kayak gini teman-teman, kita memiliki fungsi, di mana fungsi kita beri nama fungsi f. Nah, dalam turunan, itu akan berubah menjadi namanya fungsi f aksen. Kayak gitu, di mana aksen ini menjadi turunannya. Nah, dengan kata lain, turunan itu dapat kita artikan sebagai hasil dari proses diferensiasi suatu fungsi. Atau turunan itu dapat diartikan sebagai proses suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan variabel. Nah, turunan ini itu biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan teman-teman, baik itu dalam bidang geometri maupun dalam mekanika. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya kita pahami misalkan kayak gini. Kita sama-sama lihat PowerPoint-nya ya teman-teman. Misalkan, Y itu adalah fungsi dari X. Atau dapat kita tulis Y sama dengan Fx. Maka dalam turunannya, itu dapat kita jabarkan sebagai dy per dx sama dengan lim delta x menuju 0, delta y per delta x. Atau lim delta x menuju 0, di mana fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Seperti itu. Nah, selain itu, sebelum kita lebih lanjut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan melalui aturan dalam turunan. Nah, yang pertama ada namanya aturan turunan fungsi konstan. Nah, bagaimana aturan turunan fungsi konstan? Itu terjadi jika fx sama dengan c, di mana c itu adalah bilangan real. Nah, di mana melalui hal tersebut, kita dapat tuliskan bahwa turunan dari fx sama dengan c adalah f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia adalah fungsi konstanta. Nah, yang kedua ada namanya aturan turunan fungsi identitas. Nah, aturan fungsi identitas ini dapat terjadi jika y atau fx sama dengan x, di mana melalui hal tersebut kita dapat menurunkan nih bahwa fx sama dengan x menjadi f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan 1. Nah, yang ketiga ada namanya aturan turunan fungsi pangkat. Nah, ini bagaimana? Nah, ini aturan turunan fungsi pangkat dapat terjadi jika fx sama dengan x pangkat n. Nah, di mana untuk turunannya menjadi f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Jadi pangkatnya itu berpindah posisi teman-teman, jadi ke depan. Kayak gitu. Nah, terus yang keempat, ada namanya aturan turunan fungsi berbentuk. Nah, aturan turunan fungsi berbentuk ini dapat terjadi jika y sama dengan ax pangkat n, di mana y atau fx sama dengan ax pangkat n untuk, a-nya ini adalah bilangan real. Maka kita dapat menuliskan bahwa turunan dari fx sama dengan ax pangkat n itu menjadi f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan an x pangkat n. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kelima, ada namanya aturan jumlah dan selisih fungsi-fungsi.
Nah, jadi aturan jumlah dan selisih fungsi-fungsi ini dapat terjadi jika fx sama dengan y, di mana y-nya ini dapat kita gantikan menjadi u plus minus v, di mana u dan v-nya ini adalah fungsi dari x. Jadi, kita dapat tulis bahwa fx sama dengan u plus minus x. Maka untuk turunannya menjadi f aksen x sama dengan dy per dx. Maka sama dengan u aksen plus minus v aksen. Yang keenam, itu ada namanya aturan hasil kali dalam turunan. Jadi, aturan hasil kali dalam turunan ini dapat terjadi jika fx itu sama dengan u dikali v. Nah, u sama v-nya ini adalah fungsi dari x. Nah, jadi untuk turunannya menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat melalui tampilan PPT-nya. Nah, yang ketujuh, itu ada namanya aturan hasil bagi dalam turunan. Nah, aturan hasil bagi dalam turunan ini sama dengan aturan hasil kali ini, teman-teman. Dimana jika fx sama dengan u per v, dimana u dan v-nya ini adalah fungsi dari x, maka untuk turunannya menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, yang terakhir dan yang ke-8 ada namanya aturan untuk logaritma. Nah, jadi yang pertama untuk aturan logaritma, jika fx sama dengan log a ux, maka untuk turunannya menjadi f aksen x sama dengan u aksen x per ln dikali a dikali ux. Dan yang kedua, misalkan fx sama dengan a pangkat ux, maka untuk f aksennya menjadi a dikali pangkat ux dikali u aksen dikali x dikali ln. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selain hal tersebut, terdapat juga turunan dalam trigonometri nih, teman-teman. Trigonometri berarti menyangkut sin, cos, tan nih ya kan. Nah, kita akan bahas nih. Yang pertama, jadi jika fx sama dengan sin x, maka untuk turunannya akan menjadi f aksen x sama dengan cos x. Jadi turunan sin adalah cos. Nah, yang kedua, jika fx sama dengan cos x, maka untuk turunannya f aksen x sama dengan min sin dx. Jadi cos x itu turunannya adalah min sin x. Nah, yang ketiga, itu jika fx sama dengan tan x, maka untuk turunannya menjadi f aksen x sama dengan sek kuadrat x. Jadi turunan dari tan x itu sekant kuadrat x, teman-teman. Yang keempat, jika fx sama dengan kosekant x, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan min kotangen x dikali kosekant x. Yang kelima, jika fx sama dengan sekant x, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan tan x dikali sekant x. Dan yang keenam, jika fx sama dengan kotangen x, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan min kosekant kuadrat x. Nah, selain fungsi dalam trigonometri tadi, ada juga nih namanya turunan akar. Jadi turunan akar itu dapat kita lihat bersama-sama ya teman-teman melalui PPT. Jadi kita misalkan fx itu sama dengan akar dari b x pangkat a. Nah, jadi itu dapat kita ubah teman-teman menjadi x dikali a per b. Sehingga melalui hal tersebut kita dapat mencari bahwa turunannya menjadi f aksen x sama dengan a per b dikali x dikali a per b dikurang 1. Nah, sedangkan yang kedua ini ada turunan parsial.
Nah, jadi turunan parsial itu kita misalkan nih, misalkan ada f x y itu sama dengan min 2x y kuadrat. Nah, untuk turunan parsialnya bagaimana? Jadi untuk turunan parsialnya itu tinggal kita kalikan aja pangkatnya itu dengan angka yang ada di depannya. Jadi kan angka yang 2 berarti 2 kali 2 menjadi 4. Jadi turunan parsialnya menjadi f aksen x y sama dengan 4xy. Jadi xy-nya itu tetap kita tuliskan teman-teman kayak gitu. Nah, untuk lebih lanjut kita akan masuk ke contoh. Yang pertama, misalkan ada fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Maka yang ditanya adalah berapakah turunan dari fx tersebut. Nah, jadi untuk mencarinya kan kita harus mengingat tadi teman-teman aturan-aturan dalam pencarian turunan tadi. Nah, jadi untuk hasil dari turunan yang pertama, maka kita dapat nih 5x pangkat 3 berarti pangkatnya kita kalikan ke 5, berarti 5 dikali 3, 15. Terus pangkatnya kita kurangin, 3 dikurang 1, berarti dapatlah 15x kuadrat. Terus 10x kuadrat kita ubah, kita turunkan menjadi 2 kali 10, 20. X kuadrat dikurang 1, berarti x. Maka menjadi tambah 20x. Nah, 8x itu kan 1 kali 8 sama dengan 8. X 1 dikurang 1, 0. Berarti hanya 8. Maka dapatlah turunannya menjadi f aksen x sama dengan 15x kuadrat ditambah 20x dikurang 8. Yang kedua, misalkan fx sama dengan 3x dikurang 2 dikali 4x tambah 1. Nah, ini kita harus jabarkan dulu teman-teman. Jadi 3x kurang 2 kali 4x tambah 1. Maka 3x kali 4x sama dengan 12x kuadrat. Nah, lalu 3x kali 1, maka dapatnya 3x. Min 2 dikali 4x, min 8x. Min 2 dikali 1, min 2. Maka kita dapat 12x kuadrat dikurang 8x ditambah 3. Hasilnya min 5x. Terus dikurang 2. Maka 12x kuadrat dikurang 5x dikurang 2. Untuk turunannya menjadi f aksen x sama dengan 12 kali 2, 24. Terus 2 dikurang 1, maka menjadi x teman-teman. Terus 5x, berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Untuk pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0, maka menjadi dikurang 5. Kayak gitu. Yang ketiga, misalkan fx sama dengan akar dari x pangkat 8 ditambah 7. Nah, jadi itu dapat kita hasilkan. Maka untuk turunannya menjadi kita ubah dulu nih teman-teman. Fx sama dengan akar x pangkat 8 ditambah 7. Maka itu kita ubah menjadi x pangkat 8 per 2 ditambah 7. Maka 8 dibagi 2, 4. Berarti x pangkat 4 ditambah 7. Nah, 4-nya 4 kali 1 berarti 4. 4x. Nah, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 4x pangkat 3. Nah, selanjutnya yang keempat, misalkan turunan dari y sama dengan 3 sin x dikurang cos x adalah, nah kita mencari turunannya teman-teman. Kita harus ingat nih aturan dalam trigonometri tadi. Nah, untuk cos dia turunannya menjadi min sin x. Maka y sama dengan 3 sin x dikurang cos x. Nah, y aksen sama dengan 3 sin. Sin menjadi cos, berarti 3 cos x dikurang cos menjadi sin. Maka dikurang cos dikurang sin dikurang min sin x. Maka cos negatif dikali negatif maka positif. Maka 3 cos x ditambah sin x. Sehingga turunan dari 3 sin x dikurang cos x adalah 3 cos x ditambah sin x. Nah, yang kelima dan yang terakhir kita misalkan nih.
ada suatu fungsi Y sama dengan F akar F ditambah 1 per F akar F. Nah, maka turunannya seperti apa? Nah, kita akan bahas nih. Nah, jadi yang pertama kita harus mengubah dulu nih. Mengubah dulu akarnya. Jadi, Y sama dengan F dikali akar F kan itu sama dengan F pangkat 1 per 2 kan. Nah, jadi kita bisa dapat buat. Maka F kali F pangkat 1 per 2 ditambah 1 per F dikali F pangkat 1 per 2. Maka kita dapat ubah nih. F kali F pangkat 1 per 2 itu sama dengan F dikali 3. F pangkat 3 per 2. Maka ditambah F min pangkat min 3 per 2. Maka hasilnya Y aksen sama dengan 3 per 2 akar F dikurang 3 per 2 F kuadrat akar F. Nah, sekian untuk hari ini. Semoga manfaat dan ilmu pada pagi hari ini dapat kita kembangkan dan dapat kita ingat ya teman-teman. Sekian untuk materi dari turunan pada pagi hari ini. Maaf atas kesalahannya. Saya ucapin terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.